Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang rekayasa komputasional. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur kendali, subrutin, dan fungsi. Struktur kendali ya, struktur kendali itu statement kendali itu ada tiga, itu statement percabangan, statement manfaatan, dan statement perulangan. Untuk statement percabangan, statement yang dapat digunakan untuk menyeleksi suatu keadaan atau syarat dan proses akan melakukan suatu tindakan tertentu jika kondisi yang diseleksi benar dan melakukan tindakan lainnya jika kondisi salah. If statement dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu logical if, itu yang untuk if, itu ekspresi lalu statement, dan arithmetic if, itu bentuk umumnya biasanya if, ekspresinya lalu ada statement label satu 2 dan 3. Lalu di catatannya itu ekspresi ungkapan logika yang akan diseleksi, statementnya itu executable statement atau statement yang akan dieksekusi. Lalu untuk yang di bagian aritmatik itu yang label satu 2 3 itu proses yang dilaksanakan jika aritmatik yang diseleksi bernilai negatif, untuk 2 itu jika 0, dan 3 itu untuk bernilai positif. Lalu 3 itu ada block if. Ini bentuk umumnya itu kurang lebih ada bentuk umum if then, terus bentuk umum else jadi if else, lalu untuk umum else if ya kayak umum if else if pada umumnya, dan NIF itu untuk mandiri. Untuk lalu ada catatan suatu statement block if harus diawali if dan diakhiri NIF. Suatu loncatan menuju ke dalam block if tidak diperbolehkan, tetapi loncatan keluar block if diperbolehkan. Ini untuk contoh program if-nya. Lalu yang kedua itu statement goto. Statement goto merupakan statement dapat digunakan untuk melompat menuju ke statement yang lainnya. Statement itu dapat dibedakan atas tiga: goto tak bersyarat, goto pengerjaan, dan goto syarat. Ini ada bentuk umumnya. Lalu di bagian kanan juga ada not catatan, itu untuk nama itu biasanya variabel integer yang diisi oleh variabel dengan perintah sign. Lalu ada statement perulangan, statement do dan continue, yaitu pengguna statement do adalah untuk melaksanakan proses berulang statement yang ada di antara statement do dan label. Lalu ini untuk bentuk umumnya, sedangkan statement continue digunakan sebagai dummy terminal dalam statement do. Lalu ada subrutin. Statement ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu unit program adalah suatu rutin bagian serta sekaligus memberikan nama dan argumen. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Lalu ini ada contoh pembayarannya, biasanya tuh program utamanya lalu manggil parameter A, lalu panggil, terus seperti itu manggil parameter keduanya. Lalu untuk function, ya function lebih sama seperti kalau manggil function pada bahasa pemrograman lainnya. Jadi misalnya kalian udah membuat function mengenai apa, misalnya ini di contoh ini function hitung suhu derajat Celcius, lalu ntar di bawah tuh tinggal dipanggil. Nah, ya, type adalah tipe type function yang bertipe bukan bertipe karakter. Statement ini berguna untuk mengidentifikasikan suatu yang program sebagai suatu fungsi eksternal. Untuk materinya segitu aja, enggak. Ya. Lalu untuk ACT-nya itu ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Jadi pertama ini kalian cetak nama kalian, lalu nama kelas ini juga nanti sesuaikan dengan STM kalian masing-masing dan kelasnya. Lalu di sini program itu akan nulis start tahun. Jadi ini meminta input dari user ya, minta di bawahnya read nih dari tahun ke atas. Kemudian lalu ini ada dua ya, hitung hasil pembagian tahun dengan 4. Jadi yang X tahun ini menggunakan bagian real, jadi sehingga hasilnya itu bisa memiliki angka desimal. Sedangkan yang Z tahun ini itu menggunakan pembagian integer, jadi pembagian desimalnya itu dibuang. Nah, lalu setelah tahunnya ini dihitung nih, itu program bakal ngecek pakai if. Jadi ngecek if apakah tahun bisa habis dia bagi 4.
jika hasil pembagian real dan integer sama, berarti tidak ada bagian desimal. Jadi sehingga tahun tersebut habis dibagi 4. Nah, lalu program itu bakal lompat ke label 100 tuh. Itu yang ini. Jadi kalau misalnya lebih habis dibagi 4, program bakal mencetak tahun yang kita input tadi itu adalah tahun kehabisan. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak habis dibagi 4, itu program bakal ngecetak nih tahun yang kita input itu bukan tahun kehabisan dan bakal langsung ke 200, yaitu continue dan akhirnya berakhir. Nah, tadi ini jelasin contoh misalkan, misalnya tahunnya itu masukin 2024. Nah, ini tadi kenapa nggak tahu muncul, tapi saya masukin 2022. Nah, 2022 itu bukan ketika dibagi 4 itu nggak habis dibagi 4, jadi itu bakal mencetak 2022 bukan tahun kehabisan. Jadi untuk ACT ya segini aja sih, nanti eranya juga sama. Di bagian ACT itu udah saya